Halo, apa kabar Anda hari ini? Saya harap baik-baik saja dan sehat selalu. Ya, masker. Sepertinya masker sekarang ini bukan menjadi hal yang baru lagi. Semua orang diharuskan memakai masker, terutama bila berkegiatan di luar rumah ataupun pergi ke kantor. Ini merupakan apa yang disebutkan sekarang ini adalah new normal. Suatu kegiatan yang menjadi normal, yang menjadi biasa setiap hari dan harus dilakukan. Apalagi karena kita sekarang masih mengalami situasi pandemi masih berkeliaran atau masih menakuti bagi semua orang. Virus COVID-19 masih berbahaya. Jadi protokol kesehatan harus tetap diterapkan supaya semua orang bisa terjaga dan tidak tertular virus COVID-19. Nah, new normal ini untuk sebagian orang, terutama bagi orang-orang yang telah masuk kerja atau telah bekerja di kantor, apakah menjadi satu pengaruh yang besar atau buruk, ataukah menjadi suatu pengaruh yang mempengaruhi kinerja mereka atau kinerja perusahaan itu sendiri? Ya, tentu saja dengan adanya new normal ini banyak sekali kegiatan ataupun faktor-faktor yang harus dipenuhi atau yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan demi menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Saya, Andrew Bidi. Saya adalah salah satu co-founder dari Excellencia Consulting. Saya juga adalah praktisi dan juga pemerhati di bidang business and people development serta marketing. Ya, new normal. Tentu saja sesuatu yang baru itu diperlukan waktu ataupun harus ada sesuatu usaha yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Keadaan yang menuntut perubahan-perubahan. Nah, new normal sekarang ini sebenarnya apa sih yang terjadi atau perubahan apa saja yang terjadi disebabkan oleh new normal ini, terutama pada perusahaan-perusahaan. Nah, sekarang ini saya akan men-share kepada Anda mengenai perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi pada perusahaan atau kantor-kantor atau tempat kerja dikarenakan new normal atau dikarenakan keadaan oleh pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama adalah huge transformation into what? Digital. Ya, transformasi yang besar-besaran. Pergerakan menuju era digital yang mungkin beberapa tahun lalu sebelum adanya pandemi ini orang-orang ataupun perusahaan itu masih menerapkan ataupun mempergunakan teknologi digital itu mungkin tidak sepenuhnya. Tetapi karena sekarang ini di mana tidak semua orang harus bekerja ke kantor ataupun setiap perusahaan atau mungkin sebagian perusahaan menjalankan shift kepada para karyawannya, di mana tidak semua karyawan harus datang ke kantor, mau tidak mau setiap perusahaan atau setiap kantor-kantor itu harus menerapkan teknologi digital demi mensupport atau demi mendukung kegiatan bekerja pada new normal ini. Nah, dengan adanya teknologi digital diharapkan bisa mendukung ataupun bisa mensupport setiap kegiatan kerja yang dulunya harus dilaksanakan di dalam office sendiri. Nah, contohnya mungkin ada beberapa, mungkin seperti meeting ataupun kegiatan-kegiatan lain
yang berhubungan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan secara tatap muka. Nah, pada saat sekarang ini semua harus melalui teknologi digital. Semua harus melalui internet. Jadi sebagai perusahaan, Anda harus bersiap-siap untuk menerima itu dan harus bisa mengimplementasinya di dalam kegiatan usaha Anda atau kegiatan bisnis Anda. Yang kedua adalah virtual versus FaceTime, result based. Ya, sekarang semuanya serba virtual. Dulu kan setiap perusahaan atau setiap karyawan harus datang ke kantor jam 8 pagi, harus absen, harus kelihatan mukanya, harus ada orang di mejanya, harus ada orang di kursi dan meja dan di depan komputer atau laptop masing-masing sedang bekerja. Dan malah ada yang bekerja sampai lembur, pulang pada jam mungkin di atas jam 6 sore ataupun di atas office hour. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dengan adanya new normal, tidak diharuskan para karyawan untuk datang dan duduk di mejanya sendiri untuk bekerja. Semuanya bisa dilaksanakan secara virtual. Yang pentingnya apa? Result based. Yang penting adalah hasil. Jadi sekarang semuanya bisa dilaksanakan secara virtual. Meeting bisa melalui virtual. Juga otorisasi dokumen juga bisa virtual. Semua bisa dari internet. Selalu ada sistem yang bisa mengakomodir atau mengakomodasi setiap kegiatan usaha tersebut. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus bisa mengimplementasi atau apa yang saya sebutkan tadi di awal, mentransformasikan bisnis mereka ke dalam era digital. Nah, lalu juga yang saya mau tekankan adalah produktivitas, ya. Sekarang ini produktivitas juga tidak harus ditentukan atau dilihat dari absensi dari si karyawan tersebut atau seberapa besar dia menghadiri meeting atau memberikan kontribusi pada setiap meeting. Sekarang semua dilaksanakan dari rumah. Setiap karyawan bisa melaksanakan pekerjaannya dari rumah masing-masing. Everything is virtual. Next apa? A shift of the work-life blend. Nah, ini sekarang ada perubahan style. Perubahan style dari setiap individu yang dulunya pada saat mereka bekerja pada sebelum era pandemi ini, mungkin beberapa tahun lalu orang-orang sangat stres. Mengapa stres? Karena mereka harus datang ke kerja tepat waktu pagi, pulang mungkin malam, ya. Tidak ada kegiatan lain untuk mungkin bagi diri mereka sendiri. Contohnya mungkin tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk anak-anak, istri, atau mungkin tidak ada waktu untuk olahraga. Nah, dengan adanya new normal ini, modern lifestyle atau lifestyle yang modern mulai bisa dikembangkan atau mulai bisa dipraktekkan. Karena mereka tidak harus datang ke kantor. Jadi, ada beberapa orang mungkin bisa melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga, ya, jadi supaya mungkin biar lebih sehat, ya, atau juga melakukan kegiatan dengan anak-anaknya, barangkali belajar bersama atau bermain bersama, atau juga bisa masak bersama dengan istri tercinta di rumah atau suami tercinta di rumah, masak bareng-bareng. Jadi lifestyle itu sekarang sudah berubah, culture-nya sudah berubah dikarenakan dengan new normal tadi.
Mungkin saya minum kopi dulu. Anda penggemar kopi juga? Sore-sore memang nikmat ya minum kopi. Ya, berikutnya adalah intensified and wider communication. Nah, dengan adanya virtual ini atau sistem yang serba virtual, komunikasi ataupun dialog sekarang sudah saya katakan sebagai menembus segala limitation atau segala batasan. Dan juga pengambilan keputusan juga sekarang bisa lebih singkat atau dipersingkat dan bisa lebih cepat. Karena apa? Contohnya sekarang meeting atau komunikasi itu bisa dilaksanakan di mana-mana, tidak harus di kantor. Kalau dulu mungkin kalau mau meeting sudah di teks SMS ke setiap orang-orang yang berkepentingan. Ingat, jam segini harus meeting, harus datang ke kantor. Sekarang tidak perlu. Bahkan ada beberapa staff yang mereka bekerja di cafe misalnya, mereka tinggal buka handphone atau buka laptop, lalu virtual meeting. Semua bisa berkumpul di dunia virtual. Juga dalam pengambilan keputusan, tidak harus menunggu keputusan secara lama-lama. Semua juga bisa langsung digunakan atau dilaksanakan secara virtual. Jadi sekarang komunikasi itu lebih intens dan juga lebih luas. Bisa dilaksanakan di mana-mana dan kapan saja. Lalu yang berikutnya adalah increased empathy and trust. Ya, ini berhubungan dengan setiap individual, berhubungan dengan hubungan dari setiap karyawan, hubungan setiap orang-orang bekerja pada satu perusahaan. Mereka sekarang lebih mempunyai rasa empati, karena mereka mungkin bisa share dengan teman-teman sekerja mereka, kolega mereka, ataupun dengan atasan mereka. Karena mereka kan mungkin mempunyai beban yang sama, masalah yang sama. Di tengah pandemi ini, siapa sih yang tidak merasakan impact-nya atau pengaruhnya? Jadi sekarang ini kepercayaan dan juga empati mulai bisa dibangun. Mereka bisa saling sharing dan juga memberikan pendapat dan juga saling mendukung dan saling membangun di dunia virtual ini. Lalu berikutnya adalah increased health awareness and protocols. Tidak ada yang namanya cipika-cipiki. Tidak ada yang namanya sentuhan, ya. Semua harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau dulu beda. Kalau dulu ketemu halo, apalagi terutama ya para wanita, wah cipika-cipiki. Sekarang tidak ada yang namanya cipika-cipiki, ya. Karena itu bisa menyebabkan penularan apa? COVID-19. Jadi sekarang orang-orang lebih aware, lebih waspada, lebih menjaga diri mereka masing-masing, lebih ingin mengetahui lebih akan pentingnya kesehatan, cara menjaganya seperti apa, prosedur-prosedurnya seperti apa, protokol kesehatan di mana-mana, di mall, bahkan di kantor-kantor, semua harus mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ada yang sampai mungkin bahasa kerennya parno, ya. Jadi mungkin sampai mungkin handle pintu atau di toilet, ini mau dipegang apa enggak ya, atau pakai tisu, atau kemana-mana bawa apa, hand sanitizer. Ya, orang-orang sekarang sudah lebih aware akan kesehatan. Mungkin dulu tidak begitu aware, ya, mungkin tidak peduli akan kesehatan, tidak menjaga kesehatan masing-masing, tidak menjaga kesehatan lingkungan sekitarnya. Sekarang orang-orang lebih peduli. Berikutnya adalah equal contribution by men and women
at work or home. Nah, ini adalah merupakan balance atau keseimbangan antara wanita dan pria. Terutama sebenarnya saya melihatnya di rumah. Dulunya mungkin kita ketahui banyak yang ibu-ibu rumah tangga yang harus di rumah, bekerja di rumah, memasak, mungkin membersihkan rumah, menjaga anak-anak. Sekarang sudah beda. Karena apa? Karena sekarang sudah dengan new normal ini kebanyakan apa? Work from home. Sekarang semua bekerja di rumah, termasuk sang suami. Ya, mau tidak mau, sang suami harus berbagi pekerjaan atau berbagi tugas dengan sang istri. Hari ini mungkin sang istri memasak, mungkin besok sang suami memasak. Mungkin hari ini sang istri yang menjaga anak-anak atau bermain dengan anak-anak, besok sang suami yang bermain dengan anak-anak. Jadi sekarang sudah balance. Emansipasi yang merata antara wanita dan pria. Ya, sekarang ini semuanya serba new normal. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di luar rumah, terutama di tempat kerja atau di perusahaan-perusahaan, mengalami perubahan total. Nah, apakah Anda adalah salah satu orang atau salah satu pelaku usaha yang menerapkan new normal tadi? Dan apakah Anda sudah bersedia atau sudah mengimplementasi sistem ataupun kegiatan ataupun mungkin peralatan atau tools yang dibutuhkan untuk mensupport kegiatan new normal ini? Jika Anda belum bisa mengimplementasinya tadi, terutama yang berhubungan dengan digital atau virtual, Anda kemungkinan besar tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan lain yang telah mentransformasikan dirinya ke dalam dunia digital. Dan tentu saja, dengan adanya pandemi ini, usaha Anda akan semakin jatuh. Dan tentu saja, saya sungguh berharap supaya Anda bisa menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan usaha Anda, supaya kita semua bisa tetap menjaga kesehatan dan juga mencegah penularan virus COVID-19. Sampai di sini video saya pada hari ini. Jangan lupa untuk apa? Klik dan subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang telah like dan juga subscribe, dan tentu saja tetap mengikuti video saya selama ini. Jangan lupa dan tunggu video saya selanjutnya yang lebih menarik. The future is in your hand.